Selamat bertemu kembali teman-teman sahabat Radi. Kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya membuat soal pilihan ganda di Google Form dengan mudah. Oke, kita mulai. Yang pertama, kita harus masuk dulu ke browser Google, ya. Kemudian langkah selanjutnya kita pilih Google Apps. Kalau ini tidak muncul, ketikkan di sini google.com. Kemudian enter, sehingga nanti yang tadinya tidak ada aplikasi Google-nya akan muncul seperti ini. Kita klik. Setelah itu kita pilih. Oke, kemudian buka Drive. Kemudian kita masukkan email kita. Klik login. Ini adalah tampilan Drive. Langkah selanjutnya adalah kita bisa membuat folder, ya, jika kita menginginkan, ataupun langsung juga tidak masalah. Misalkan saya buat folder, klik Drive saya, klik folder baru, saya ketik misalkan nama foldernya soal ujian, klik buat. Kemudian kita lihat folder yang sudah kita buat. Nah, di sini sudah ada, baru kita double klik. Kemudian langkah selanjutnya adalah klik di sini, ada tanda plus, baru kita klik. Kemudian lainnya, kemudian kita pilih Google Formulir. Kemudian kita kasih nama file di sini, formulir tanpa judul, yang di atas sebelah sini kita klik. Nama filenya misalkan PTS Ganjil, ya, atau Gasal misalkan, tahun 2020. Kemudian setelah itu di sini formulir tanpa judul, ini adalah judulnya, misalkan kita judulnya boleh disamakan dengan nama filenya, atau misalkan penilaian tengah semester PTS. Sini ya, keterangannya bebas mau ditambahkan apa, ya, judulnya juga bebas, terserah kita. Misalkan di sini mapel informatika. Langkah selanjutnya adalah kita lihat pada bagian atas sini pengaturan. Kita pilih tema dulu, klik di sini, kemudian pilih gambar. Supaya mudah, kita ambil, ya, kita pilih tema yang sudah ada di drive-nya. Ini pilihannya, kita pilih pada kantor dan sekolah, kita pilih yang ini. Kemudian kita klik sisipkan. Kemudian kita warna temanya kita bisa memilih di sini warna tema. Kemudian kita bisa memilih warna latarnya. Untuk gaya fontnya kita tidak rubah. Kemudian kita close. Setelah tema, baru di sini yaitu setelan. Klik setelan. Pada bagian umum kita pilih batasi ke satu tanggapan. Jadi siswa hanya bisa masuk untuk sekali. Jadi satu akun hanya bisa untuk sekali
mengerjakan. Kemudian presentasi, ya, kita mau acak apa tidak, ya, boleh. Misalkan kita acak urutan pertanyaan, jadi hanya mengacak urutan nomor ini, ya, seperti itu. Kemudian kuis, kita klik, kita aktifkan, jadikan ini sebagai kuis. Kita klik, kita aktifkan, baru rilisnya segera setelah setiap pengiriman langsung. Berikutnya respondennya hanya nilai poin yang kita munculkan, ini kita lepas. Oke. Baru kita simpan. Oke. Selanjutnya adalah pada bagian 1 atau bagian pertama, yaitu tentang biodata, nama siswa. Pilihannya adalah jawaban singkat. Ini pilihannya. Kita pilih jawaban singkat. Kemudian jangan lupa wajib diisi. Kita klik. Kemudian kita tambah pertanyaan dengan cara klik plus. Ya, sini klik plus. Pertanyaan kedua adalah kelas. Kita pilih di sini. Pilihannya adalah kita klik anak panah, pilih drop down. Yang pertama misalkan kelas 9A. Kemudian ada 3 kelas, misalkan 9B, 9C, dan seterusnya jika memang kelasnya masih tambah. Setelah itu jangan lupa wajib diisi. Berikutnya kita tambah pertanyaan dengan klik plus. Pertanyaan ketiga adalah nomor absen. Kita pilih jawaban singkat. Kemudian setelah nomor absen, baru kita tambah pertanyaan lagi, yaitu token. Ini token boleh diberikan, kita buat token ataupun tidak dimasukkan token juga tidak masalah. Sini fungsinya sebagai pengaman saja token ini. Kita ketikkan token. Kemudian kita pilih di sini, misalkan kita pilihnya teks. Kemudian masukkan tokennya, misalkan 6 digit A, B, C, D, E, F. Kemudian sebelahnya ada teks kesalahan khusus, artinya jika siswa salah memasukkan teks maka muncul, ya, muncul indikator, muncul, ya, di sini misalkan munculnya teks token salah, muncul pemberitahuan, itu maksudnya token salah, silakan hubungi guru mapel. Oke. Kemudian wajib diisi seperti itu. Kemudian sini setelah bagian 1 selesai, baru kita melangkah ke bagian kedua dengan tambahkan bagian, ya, tanda plus, tanda sama dengan sini. Kemudian bagian tanpa judulnya kita ketikkan di sini soal pilihan ganda. Keterangannya, pilih salah satu jawaban yang dianggap benar dengan cara
klik lingkaran di depan jawaban. Kemudian kita pilih di sini plus, ya, tambah pertanyaan. Kita siapkan di dokumen Word misalkan yang sudah kita siapkan pertanyaannya. Misalkan hanya 3 pertanyaan di saya bikin seperti ini. Optionnya sudah saya hapus, A, B, C, D misalkan. Untuk yang tebal ini adalah jawaban yang nanti kita masukkan, ya. Pertama kita blok soal, kemudian copy, kemudian kita masuk ke drive, kita klik kanan, kita pastekan. Kemudian kita masuk lagi ke option. Nah, ini A, B, C, D. Kita blok, kita copy, kemudian kita ke drive, kita ke opsi 1, klik kanan, ya, kita pastekan. Setelah itu baru kita wajib diisi, kita aktifkan, kemudian klik kunci jawaban, ya. Karena ada 3 pertanyaan dan total nilai jika benar semua adalah 100, maka 100 dibagi 3 itu untuk poinnya. Tetapi ingat tidak boleh koma, ya, jadi harus bulat. Sini makanya misalkan yang pertama nilainya 40, ya, kemudian pilihan jawabannya adalah monitor, ya, yang benarnya, kita klikkan yang benarnya, ya, kemudian selesai. Oke. Nomor 1 nomornya kita hapus sini misalkan, ya. Tuh. Jadi kenapa di sini ada nomor? Untuk memudahkan aja, nanti ada berapa soal yang akan kita buat di drive, ya, supaya tidak lupa. Setelah selesai nanti memasukkan ke drive, nomor-nomor ini harus kita hapus seperti itu. Kita ke drive lagi, yang pertama sudah, kita tambah pertanyaan 2, kita klik plus, kemudian kita lihat pertanyaan kedua ada gambar. Gambar ini sebaiknya kita simpan, ya, dalam bentuk JPEG, ya, untuk kita sisipkan ke nomor 2 ini. Kita blok dulu pertanyaannya, kita copy, kemudian masuk ke drive lagi, klik kanan, kita paste, ya. Baru kemudian di sini ada sisipan gambar, kita klik, ya. Baru kita gambar yang tadi yang sudah kita simpan, kita unggah, klik cari, kemudian ini gambarnya, open. Nah, ini gambarnya. Baru kemudian option jawabannya, masuk lagi ke Word, sini kita blok, kita copy, kita ke drive, kita ke opsi 1, klik kanan, kita pastekan, ya. Jawabannya adalah decision, ya. Kita klik wajib diisi, kunci jawaban, pilih kunci jawabannya yaitu decision, kita klik, kita klik decision, kemudian poinnya 30 di sini. Tadi sudah 40, sekarang 30, ya. Berarti sudah 70, ya. 30 sudah kita poinnya, kemudian klik selesai. Sekarang soal yang ketiga. Soal yang kedua boleh kita hapus nomor soalnya,
kalau sudah kita setting. Kemudian soal ketiga, kita klik tambahkan pertanyaan. Kemudian kita masuk ke Word, kita kopikan pertanyaan ketiga, copy, masuk lagi ke Drive, klik kanan, pastekan, ya. Kemudian kita masuk ke Word lagi, kita blok, kemudian kita copy, ya, atau klik kanan, copy juga bisa. Kemudian ke Drive, opsi 1 klik kanan, pastekan, gitu. Kemudian kita pilih wajib diisi, kunci jawaban, ya. Misalkan kunci jawabannya adalah D. Kita klik D, graphic user interface, pokoknya 30. Jika kita sudah mahir, kita bisa memasukkan pertanyaan ini secara langsung semuanya, ya, tidak satu-satu, ya. Tetapi yang masih awal atau pemula, sebaiknya saya rekomendasikan satu-satu, samping supaya lebih mudah, ya, kita mengoreksi, ya, kemudian menyisipkan gambar jika ada, ya. Itu seperti itu tujuannya. Kemudian klik selesai. Kita lihat di atas skor totalnya sudah benar. Nah, ini sudah 100, berarti sudah sesuai. Kalau sudah sesuai semua, ya, sudah sesuai semua, baru langkah selanjutnya kita tarik lagi scroll barnya ke atas, kita klik kirim. Setelah klik kirim, kita pilih ini, link. Klik ini. Kemudian ini terlalu panjang linknya, kita klik perpendek. Setelah itu kita salin. Nah, ini adalah linknya, ya. Ini linknya. Link ini kita kopikan, kita salin, bisa ke WhatsApp langsung, ya, atau ke dokumen, ya. Ya. Kita klik salin. Ingat bahwasanya cukup sampai di sini saja sudah cukup, ya, karena kita sudah mendapatkan linknya. Tetapi jika ingin kita supaya linknya ini mudah untuk diingat, kita boleh melanjutkan ke bit.ly. Tetapi untuk yang masih baru, sebaiknya cukup sampai di sini saja, ya, linknya, gitu. Klik salin, kemudian kita ke WhatsApp, kita ketikkan di sini misalkan, ya, di sini misalkan ke grup Tik Prakarya, klik ini, ya. Kemudian kita klik kanan, kita pastekan, kemudian langsung kita kirim, ya, sini kirim. Nah, ini dia linknya. Sehingga nanti siswa cukup mengklik link ini jika akan mengerjakan soal. Itu yang paling simple. Oke, seperti itulah cara membuat soal pilihan ganda di Google Form dengan mudah. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.